Coba di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian cek audio. Kalau audio saya jelas, tolong angkat tangannya. Yang bisa nangkap suara saya, angkat tangannya. Kalau wajah tidak perlu, karena memang wajah saya tidak perlu tampil bagus. Suaranya bagus ya? Suara jelas ya? Oke, terima kasih mengingat waktu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami mengucapkan permohonan maaf teman-teman sekalian. Sehubungan semula kita akan pertemuan langsung di BP4D, tapi mengingat kita juga harus waspada terkait protokol kesehatan, jadi kami rubah melalui virtual. Mudah-mudahan ini secara esensi tidak mengganggu komunikasi kita termasuk kualitas pertemuan ini. Teman-teman, kalau misalkan suara saya tidak jelas, tolong di unmute, terus langsung teman-teman sampaikan suara kurang jelas atau terlalu cepat dan lain sebagainya ya. Sepakat ya? Terima kasih ke semuanya yang sudah bergabung pada pertemuan siang hari ini. Mohon maaf waktunya tadi jam 1 seharusnya, tapi mundur setengah jam. Mudah-mudahan ada permakluman. Intinya, teman-teman, pada pertemuan siang hari ini, kami dari BP4D mencoba mengeksplorasi para pihak, terutama teman-teman perangkat daerah, terkait dengan inovasi. Nanti saya akan menyampaikan beberapa hal, termasuk bahan ekspos, penilaian, dan pemberian penghargaan inovasi daerah. Tapi tolong garis bawahi bahwa konsep kita bukan untuk meraih penghargaan atau menghargai pemberian hadiah. Konsep kita adalah bagaimana kita mengeksplorasi potensi yang ada di semua perangkat daerah ini. Artinya, hadiah juara itu bukan sebuah tujuan, tapi hadiah juara ada sebagai dampak dari kinerja kita. Kami dari BP4D tentunya tidak segan-segan mengajak ke teman-teman semua. Saya yakin bahwa kita semua punya potensi yang bisa dikembangkan, yang bisa kita getok tularkan, yang kita bisa tampilkan ke para pihak. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, teman-teman sekalian, sebelum saya ekspos. Mungkin ekspos saya secara garis besar, nanti staf saya, kabin PID, termasuk dari stafnya, prinsipnya kita saling mengisi. Yang jelas nanti handout yang akan saya sampaikan juga akan dibagikan ke teman-teman sekalian. Kita bisa sambil belajar, learning by doing, termasuk hal-hal yang lain. Tidak terbatas hanya pada posisi pertemuan siang hari ini. Sepakat ya teman-teman sekalian? Baik, mohon dibuka bahan eksposnya. Yang penilaian. Ya, oke. Ya, baik teman-teman sekalian, saya akan mencoba secara garis besar ya, terkait dengan materi yang akan saya sampaikan ini. Pertama, teman-teman kita ketahui bahwa Indonesia di Global Competitiveness Index kita dilanjut, Mas. Lanjut, Mas. Nah ini teman-teman sekalian, bahwa di Global Competitiveness Index tahun 2019 kita ada di posisi urutan 50. Urutan 50 kita kalah dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Jelaslah kita tidak usah sombong, kita memang pasti kalah sama mereka. Nah pada posisi yang sekarang, teman-teman kita secara berjenjang, pemerintah daerah seluruh Indonesia mencoba melakukan sesuatu yang sebenarnya daerah atau wilayah negara lain sudah melakukan ini semua. Jadi kami mengajak ke para perangkat daerah, ketika ada inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan, kita inventarisir, kita kembangkan terus supaya kita bekerja ini tidak harus pada posisi yang sifatnya rutinitas, tapi harus anti mainstream, futuristik, yang kira-kira bisa dikembangkan semua. Dilanjut, Mas.
Ini yang dilihat teman-teman, daya saing Indonesia tahun 2019 ada turun 5 peringkat. Karena 2018 itu kita urutan ke-45. 2018 urutan 45, bahkan 2017 itu urutan ke-36. 2019 kita urutan daya saing Indonesia itu turun peringkat ke-5 menjadi ke-50. Pertanyaannya, apakah kita jelek? Kalau saya boleh optimis, kita tidak jelek. Yang hebat itu orang lain. Jadi orang yang sudah maju tambah maju gitu. Jadi kita tidak menurun sebenarnya pada posisi seperti ini. Kitanya yang stuck. Jadi ketika stuck di 45, mereka leading naik ke lebih jauh, mereka jauh peringkatnya sehingga meninggalkan kita. Jadi kita jangan pesimis teman-teman bahwa kita jelek, kita tidak. Tapi yang jelas orang lain jauh lebih maju. Inilah yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua untuk mengakselerasi. Memang inovasi ini untuk di lingkungan pemerintah daerah itu sesuatu yang boleh dibilang kita agak cukup terlambat berpikir tentang inovasi dan kreativitas. Nah, tugas kita semua, teman-teman kami di PP4D, mudah-mudahan bisa men-trigger, mengakselerasi pencapaian inovasi ini. Dilanjut, Mas. Ini landasan hukum, dilanjut pakai mousepad. Landasan hukum, saya tidak akan menguraikan satu persatu, tentu semua tahu tentang Undang-Undang 23, tentang Undang-Undang 11 2019, dan lain sebagainya, termasuk Permendagri 114 tahun 2018. Permendagri ini tentunya beberapa hal yang aturan hukum dan lain sebagainya, saya tidak akan menguraikan, teman-teman bisa nanti men-searching tentang aturan-aturan ini sebagai referensi. Dilanjut, Mas. Nah, inovasi daerah di sini ada beberapa kriteria, prinsip, definisi, inisiator, bentuk inovasi dan lain sebagainya. Dilanjut ini, nggak usah banyak variasi. Habis. Ada beberapa yang perlu kita lakukan tentang contoh bentuk inovasi. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tapi saya garis bawahi teman-teman semua ya, saya jujur belum membaca semua aturan yang ada, tapi pengalaman yang perlu disampaikan ketika saya dengan Kemenpan dan Kominfo, bahwa bahasa inovasi tidak harus pendekatannya teknologi. Ini yang harus digarisbawahi. Jadi jangan berpikir kita inovasi itu harus pendekatan teknologi. Bahkan kalau boleh saya menyarankan ketika ke depan teman-teman berpikir inovasi itu jangan difikirkan tentang inovasi itu adalah teknologi. Ya, teknologi itu memang harus, tapi inovasi itu tidak melulu itu. Contoh sederhana, di Banyuwangi ada namanya tukang sayur. Tukang sayur itu menjadi alat kontrol, dia seperti di posyandu. Jadi ketika katakanlah tukang sayur kan logikanya begini. Mereka setiap hari jalan keliling warga, rumah-rumah warga. Mereka tahu siapa yang hamil, siapa yang sedang mengandung dan lain sebagainya. Oleh perangkat puskesmas, si pedagang sayur itu menjadi agent untuk kontrol tentang K1, K2, K3, tentang kehamilannya dan lain sebagainya. Kontrol seperti itu. Ini inovasi. Yang kedua, ada di sebuah pulau yang tidak terjangkau oleh internet, tidak terjangkau oleh telepon, tidak terjangkau oleh lalu lintas dan lain sebagainya. Inovasinya apa? Mereka untuk mengontrol bulan ke-1, ke-2, ke-3 kehamilan, mereka dengan bendera. Bendera putih, bendera merah. Oh, bendera putih bulan hamil ke-1, bendera hijau kan kalau bendera kuning kok meninggal dunia. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang saya ingin tegaskan ke teman-teman semua bahwa inovasi itu bukan suatu yang IT minded. Bahkan ketika saya diskusi dengan divisi inovasi Kemenpan waktu itu, Ibu siapa saya lupa, Pak Kadis waktu saya waktu di Kominfo, upayakan inovasi itu jangan melulu teknologi, karena teknologi kita akan kalah oleh Surabaya, akan kalah oleh Bandung, akan kalah oleh Makassar, oleh Banyuwangi. Sisi lain yang kita tembus, baik layanan maupun yang lainnya. Dilanjut, mungkin saya definisi saya tidak ini. Persyaratan hal lain sebagainya, mungkin ini nanti akan disampaikan di handout saja. Saya tidak akan menguraikan satu persatu. Kebaharuan dan keunikan. Ini yang perlu di teman-teman sekalian, bahwa kegiatan inovasi daerah yang diusulkan memiliki unsur kebaharuan dan keunikan sebagai baik sebagian maupun keseluruhan. Ini yang disebut saya unik. Gitu.
Tadi kan orang berpikir ketika tukang sayur, ibu-ibu hanya berpikir ada pisang enggak ya? Ada jeruk enggak? Kebetulan depan saya ada pisang, ada jeruk. Sorry yang lagi online, nanti saya kirim virtual. Nah, orang berpikir begitu. Ketika berbicara inovasi, tukang sayur hanya melulu ada ikan tongkol, ikan tongkol dan lain sebagainya. Orang berpikir hanya sesederhana itu. Padahal kenapa? Tukang sayur bisa menjadi agen puskesmas untuk ngecek ketika dia sudah minum obatkah, dia kehamilan keberapakah dan lain sebagainya. Ini yang dipandang inovasi. Jadi kebaharuan itu dan keunikan itu bisa sebagian, bisa seluruhnya. Jadi kalau sudah ada konsep ATM, amati, tiru dan modifikasi. Itu yang katakanlah replikasi yang boleh dikategorikan kita meniru tapi ada istilah amati, tiru dan modifikasi. Persyaratan khusus saya tidak akan menjelaskan semuanya. Yang jelas terima kasih ke teman-teman yang sudah mengirimkan. Dinsos ngirim ke Dinsos. Udah, Pak. Udah ya Dinsos, terima kasih Pak Kadis Dinsos, mantan Pak Kasih. Saya juga, Bang. Nggak usah terlalu serius. Artinya teman-teman, tolong yang lain. Siap, Pak, siap. Ya, siap, benar harus begitu. Jangan malu-maluin pelatih. Teman-teman yang lain, contoh sederhana, Pol PP ada Pol PP di sini. Ada ya, Mas Yoga? Oh, ada Mas Yoga. Mantan dekis sekarang di Pol PP harus berpikir apakah ketika razia, kalau kita ngejar-ngejar bencong, itu capek. Dan bisa jadi Mas Yoga lama-lama pakai rok, namanya Yogi Permani, gitu kan? Seperti itu kan? Inovatif. Inovatifnya misalkan begini, semua bencong di razia dipasang chip, misalnya apa-apa. Jadi kita razia udah, bencong lagi nongkrong di Gunung Semar, bencong lagi apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Atau ada ODGJ ditangkap, dibuang ke suatu tempat, itu juga kurang inovatif. Bisa jadi suatu saat ODGJ itu dipasang chip, tidak perlu dikirim oleh Pol PP ke daerah lain, kita pakai remote. Pakai remote dikirim, seperti mobil remote dikirim, misalkan kirim ke Kuningan, dikirim, kitanya di sini. Itulah inovasi, tapi inovasinya agak nyeleneh. Nah, nggak apa-apa, karena inovasi itu ada yang nyeleneh, ada yang tidak. Saya tidak bisa mencontohkan satu persatu, teman-teman. Di kepala teman-teman semua pasti ada ide, banyak ide. Kami di BP4T membuka ruang itu melalui Pak Kabid, Pak Kabid PID, Pak Irwan, yang gantengnya terbatas, karena memang tidak boleh melebihi kabarnya ya, seadanya lah seperti itu. Dia secara reguler, secara normal-normal saja tidak akan mengalahkan kegantengan kabarnya misalkan. Tapi bisa jadi karena inovasi dia pakai sedo, pakai apa maksudnya. Jadi lama kan bencong juga tangkap sama Pak Yoga. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini teman-teman ilustrasi inovasi itu saya sampaikan dengan narasi yang sangat sederhana, yang sangat mudah-mudahan bisa dicerna oleh teman-teman semua. Intinya ke depan kita yuk bareng-bareng maju bersama. Tahap teman-teman, tahap penilaian itu pertama ada 4 skematik, penjaringan, pengukuran indeks, presentasi, validasi lapangan. Kita nih sekarang dalam tahap 1, penjaringan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengirimkan. Kalau yang belum, tolong sampaikan. Dan mudah-mudahan diberikan hidayah. Segera menyampaikan inovasi-inovasinya. Jadi tidak perlu diontrok sama anggota saya. Mudah-mudahan segera. Tapi anggota saya juga jangan pasif kalian. Proaktif. Bila perlu kunjungi datang ke sana. Kunjungi misalkan pakai daster inovasi atau apa-apa. Yang penting seperti itu, jemput bola. Kita jangan pasif, kita semangatnya jangan pasif, tapi tetap saling mengingatkan. Yang kedua, pengukuran indeks. Pengukuran indeks ini dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator indeks. Tentunya punya parameter. Ini yang nanti mungkin setelah ini ada diskusi dengan teman-teman. Presentasi, ini kepala daerah. Yang jelas yang presentasi bukan ING, bukan Kaban, dan nanti Pak Wali Kota atau Bu Wakil Wali Kota, kecuali kalau Pak Wali menugaskan saya, nanti saya pakai jengkol di dadanya di sini, Wali Kota KW misalnya seperti itu. Nah, ini yang akan presentasi. Saya berharap walaupun juara itu bukan tujuan, tapi kalau juara, kalau menjadi nominasi, cuek aja kita, jangan malu teman-teman. Saya selalu menyampaikan, kadang-kadang aduh nggak enak ya kalau juara, saya kesannya sombong. Jangan. Saya menghimbau mengajak ke semua teman-teman perangkat daerah, juara juga cuek aja.
Jadi jangan sampai ditolak ya, misalkan Kota Cirebon juara 1 inovatif the best melahirkan secara online, misalnya seperti itu. Jangan malu, kita nggak apa-apa, saya yang naik ke panggungnya kalau teman-teman malu. Berikutnya validasi lapangan, ini persiapan, tentunya teknis, dilanjut Mas. Aspek variabel dan indikator indeks inovasi daerah. Ada beberapa yang pertama dua aspek satuan pemerintah daerah, satuan inovasi. Ada 7 variabel, ada 35 indikator. Saya tidak akan menguraikan apa itu 7 variabel, apa itu 35 indikator inovasi daerah. Nanti teman-teman baca dewek baik. Ya, jangan ngerjain kita, Ki. Aja macam-macam, kaban anyar aja di ospek. Itu ya. Itu gambaran seperti itu, dilanjut. Nah, ini saya menyampaikan tentang penerima penghargaan inovatif Government Award. IGA, bukan Sop IGA ya. Yuk aja belum makan. Sop IGA, kok Sop IGA? Sorry, saya ingat Sop IGA kalau di Ciperna 13.000 per porsi, kalau di Pertamina itu 35.000 per porsi. Jadi apa? Karena memang saya tukang kuliner. Lupakan IGA-IGAan ya. Saya ingatnya IGA Mawati. Bisa aja serius-serius rapatnya ya, ini kan. Ini teman-teman nih, pemenang IGA tahun 2018 itu Jawa Barat urutan pertama untuk provinsi. Kota Bandung, tipe kota itu Kota Bandung, Kabupaten Banyuwangi. Kebayang kan, Kota Cirebon ada di mana? Oh, belum muncul. Itu bukan berarti kita jelek. Belum muncul artinya anggap kita tidak sombong.